Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Kami ingin mempresentasikan sebuah presentasi dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kami mengambil judul pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dan Astar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibzulan Aziz, NIM-nya G231190087. Lalu, Saya Aryo Ibowo dengan NIM G231190088. Nama saya Putri Alifianti Kasari, NIM G231190089. Saya Joko Purnomo, NIM saya G231190095. Saya Dedi Setiawan dengan NIM G231190127. Pertama saya di sini akan menjelaskan tentang map. Di era globalisasi, penggunaan peta atau map sudah tidak menggunakan kertas maupun buku atlas. Kini map sudah terdigitalisasi untuk mempermudah penggunaan. Karenanya diluncurkan Google Map sebagai alat petunjuk arah dan tempat yang mampu mencakup hampir seluruh daerah di dunia. Algoritma untuk menentukan rute terpendek ada bermacam-macam. Di antaranya adalah algoritma Astar yang melakukan pencarian dengan heuristik dan algoritma Dijkstra yang melakukan pencarian dengan blind method atau pencarian buta. Next, perancangan di sini ada penelitian untuk menggunakan tampilan dari Google Map dengan cakupan daerah condong catur, Depok, Sleman, Jakarta. Sebelumnya telah ditentukan untuk start node atau titik awal, yaitu Pasar Swalayan Pamelan 6. Sedangkan untuk destination atau lokasi tujuan adalah Rumah Sakit Condong Catur. Di sepanjang node awal dan lokasi tujuan telah ditentukan node yang fungsinya untuk menandai simpangan-simpangan jalan yang memungkinkan untuk dilewati. Di sini ada contoh gambaran dari Google Map. Tampilan Google Map daerah Condong Catur, Depok, Sleman. Tampilan Google Map ini digunakan sebagai media atau objek untuk membuktikan kinerja dari algoritma Astar dan algoritma Dijkstra. Penelitian menggunakan lokasi tersebut karena daerahnya yang strategis, di mana memiliki beberapa opsi untuk dilewati. Karena banyaknya persimpangan dan jarak kedua tempat yang tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu dekat. Sini ada prosesnya pembuatan peta, kemudian menentukan titik awal dan akhir, menyederhanakan peta, kemudian metode pencarian rute pendek dan hasil pencarian. Langkah pertama adalah pembuatan peta yang telah disederhanakan dari Google Map, lengkap dengan titik awal dan titik tujuan. Selanjutnya, perhitungan secara teoris pada kedua algoritma akan dibahas. Algoritma tersebut akan diterapkan dalam aplikasi. Setelah itu, kedua algoritma akan dibandingkan pada aplikasi. Variabel yang diuji dibatasi pada jumlah langkah, waktu, dan rute. Selanjutnya di sini ada sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah bentuk sistem informasi
yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antarmuka. SIG tersusun atas konsep beberapa lapisan atau layer dan relasi. Selanjutnya, di sini ada algoritma pencarian rute terdekat atau ascending algorithm. Algoritma pencarian rute terpendek dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencarian buta atau konvensional adalah pencarian dari tiap kemungkinan yang ada dari permasalahan dengan tujuan mengisi semua kemungkinan yang ada untuk menemukan solusi. Contoh dari algoritma pencarian buta adalah buta dan kelemahannya lebih gampang. Yang kedua ada pencarian heuristik, adalah bidang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan menggunakan pencarian ini, waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dan jumlah langkahnya lebih sedikit. Dikarenakan pencarian memprioritaskan kemungkinan terbaik sehingga solusi lebih cepat ditemukan. Contoh dari heuristik yang populer digunakan pada algoritma Astra adalah Manhattan, Euclidean, Oakville, dan CP-Safe. Kemudian ada algoritma Astar. Sejarah algoritma Astar. Astar diperkenalkan oleh Peter Hart, Neil Nielsen, dan Bertram Raphael pertama kali pada tahun 1968 dengan menggunakan heuristik. Algoritma Astar merupakan format pencarian heuristik untuk menghitung efisiensi solusi optimal. Algoritma Astar adalah algoritma best first search di mana cost yang terkait dengan node adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn, dan Gn adalah cost of the path dari keadaan awal ke node n, dan Hn adalah tujuan perkiraan heuristik atau cost atau path dari node n ke tujuan. Jadi Fn adalah perkiraan total cost terhadap dari setiap path yang akan dilalui node n ke node tujuan. Dengan kata lain, cost adalah jarak yang ditempuh. Dan panjang garis lurus antara node n dengan node air adalah perkiraan heuristiknya. Semakin rendah nilai Fn, semakin tinggi prioritasnya. Kemudian ada tampilan objek perhitungan pada algoritma Astar. Di samping ada gambar dari perhitungan objek dengan ambillah titik dengan nilai F terendahnya. Selanjutnya hitunglah cabangnya atau titik di dekatnya. Ulangi langkah tersebut hingga ditemukan titik akhir. Selanjutnya untuk memudahkan perhitungan maka dibuatlah pohon keputusan. Di sini kemudian pohon keputusan Astar. Setelah pohon keputusan terbentuk, semua selanjutnya kita akan menentukan rute dengan nilai F terkecil sehingga didapat rute A, B, FH, kaki, OP. Kemudian ada pseudocode Astar, dan di samping adalah contoh dari pseudocode Astar. Yang berikutnya adalah algoritma Dijkstra. Sejarah algoritma Dijkstra dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Edgar Dijkstra. Algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Input algoritma ini adalah sebuah graf berarah dan berbobot, dan sebuah source vertex S dalam G titik V adalah himpunan semua simpul dalam graf G. Setiap sisi dari graf ini adalah pasangan vertices atau U dan V yang melambangkan hubungan dari vertex U ke vertex V. Himpunan semua edge disebut E. Weights dari edges dihitung dengan fungsi W banding E O dalam kurung P tutup kurung.
Jadi W dalam kurung U, V adalah jarak non-negatif dari vertex U ke vertex V. Cos dari sebuah edge dapat dianggap sebagai jarak antara dua vertex, yaitu jumlah jarak semua edge dalam pad tersebut. Untuk sepasang vertex S dan T dalam V, algoritma ini menghitung jarak terpendek dari S ke T. Berikut adalah tabel perhitungan algoritma Dijkstra. Pertama, inisialisasikan semua titik nilainya tak hingga. Selanjutnya, set titik awal nilainya adalah 0. Lalu kunjungi titik dekatnya dan tulis biaya perjalanan pada titik di dekatnya. Jika ada dua rute menuju satu titik yang sama, pilihlah rute yang memiliki nilai terendahnya dan simpan hasil nilai terendahnya. Ulangi lagi langkah tersebut sampai ditemukan titik akhirnya. Selanjutnya carilah rute yang menuju titik akhir dengan memilih nilai rute terendahnya saja di tiap titik di dekatnya. Rute akhirnya akan optimal karena di titik sebelumnya telah disimpan nilai optimalnya saja. Berikut adalah tampilan pseudokode algoritma Dijkstra. Lalu percobaan yang dilakukan dengan bantuan software library pathfinding.js yang berisi kode untuk melakukan pencarian rute terdekat dengan algoritma Astar dan algoritma Dijkstra. Pada software tersebut diinputkan node awal, lalu node akhir, serta node-node atau persimpangan yang sebelumnya telah ditandai pada Google Maps. Pada percobaan ini, penelitian menggunakan perangkat dengan spesifikasi Intel Core i5, lalu CPU dengan kekuatan 2,7 GHz, lalu dengan 8 GB RAM, dan percobaan dilakukan sebanyak 10 kali agar data yang didapat cukup akurat. Setelah software library pathfinding.js diinputkan titik atau node awal dan akhir pada peta labirin yang tampilannya disesuaikan dengan tampilan peta Google Maps, didapatkan tampilan rute yang berbeda dari kedua algoritma ini. Lalu untuk hasil percobaannya yang telah dilakukan tadi, di sini didapatkan hasil dengan 10 kali percobaan, yaitu ada tampilan dari tabel Dijkstra dan tampilan tabel Astar yang didapatkan. Yang pertama didapatkan waktunya 0,8 ms dengan memori 90 MB dengan kekuatan CPU yang dihasilkan 37,6. Lalu ada nomor 2 0,2 dengan memori 92,8 dengan CPU 19,3%. Lalu untuk ketiga 0,2 dengan memori 91,7 MB, lalu CPU dengan kekuatan 22,3% dengan, lalu nomor 4 0,3 dengan kekuatan 91,1 dengan kekuatan CPU 27,8%. Lalu nomor 5 0,6 dengan memori 91,1 dengan kekuatan 12,6% CPU, dan nomor 6 0,2 dengan kekuatan 88,1 yang dihasilkan, lalu 9,5% yang dihasilkan. Dengan nomor 7 0,6 lalu dengan memori 90,3, CPU 19,2%. Lalu nomor 8 0,3 memori 88,1 dengan CPU yang dihasilkan 8,3. Lalu nomor 9 0,7 dengan memori 91 MB dengan kekuatan CPU 10,1%, dan nomor 10 0,2 lalu untuk memori 92,1 dan kekuatan CPU 20,8%. Di sini didapatkan rata-rata dari hasil percobaan Dijkstra ini 0,41,
untuk waktunya. Lalu untuk memorinya 90,63 MB dengan kekuatan CPU-nya 18,75%. Lalu ada tabel astarnya. Untuk nomor pertama, percobaan pertama 0,2 untuk waktunya, memorinya 90 dengan kekuatan 14,1% CPU. Dan nomor 2 0,3 memori 89,5 dengan kekuatan 13,3 CPU persen. Lalu nomor 3 0,8 dengan memori 89,6 dengan kekuatan CPU 16,4%. Lalu nomor 4 waktunya 0,8 dengan memori 88,8, CPU-nya 3,5%. Lalu nomor 5 0,6 memori 80,9 MB dan hasil CPU-nya 10,4%. Nomor 6 0,2 memorinya 88,9, CPU dihasilkan 7,2%. Lalu nomor 7 0,3 waktunya memorinya 89,3, CPU-nya 2,2%. Lalu nomor 8 0,2 MS, memorinya 91 MB, hasilnya 7,5% CPU yang digunakan. Lalu nomor 9 0,1 MS, memori 88 MB, CPU-nya 0%. Lalu nomor yang terakhir 10 0,2 MS dengan memori 89,3 dengan 2,8% CPU. Rata-rata yang dihasilkan dari tabel astar ini adalah 0,37 ms. Lalu memorinya 88,53 MB dengan kecepatan CPU yang dihasilkan 7,74. Jadi untuk di perbandingan jumlah langkahnya, algoritma ADSTAR jumlahnya ada 200 langkah, sedangkan algoritma Dijkstra 497 jumlah langkahnya. Untuk rutenya, algoritma ADSTAR menggunakan rute ABF HK-QoP, keterangannya optimal. Algoritma menggunakan rute Dijkstra menggunakan rute ABF LMNOP dengan keterangannya optimal. Dari percobaan ini dengan objek dari node mulai dan node tujuan yang sama, disimpulkan bahwa algoritma ADSTAR dapat menentukan waktu proses pencarian rute terdekat dengan lebih cepat dengan rata-rata waktu hanya 0,37 ms saja, dan langkahnya 200 itu lebih rendah daripada algoritma Dijkstra, yaitu 0,41 ms dengan langkah 497. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.